Zulkarnain. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa sekalian, khususnya angkatan 2018 dan 2017 yang sudah hadir seluruhnya, nanti secara bertahap akan hadir semua lengkap dua angkatan ini dalam rangka pembekalan praktikum penelitian lapangan yang berbasis prodi. Dalam hal ini kita menginginkan yaitu peningkatan kompetensi dari setiap mahasiswa yang akan turun ke lapangan ataupun 2017 sudah turun ke lapangan namun belum mendapatkan materi yang sangat berharga pada pagi hari ini, juga kita undang untuk hadir sehingga melengkapi harapan dan juga keilmuan yang penting yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa sekalian, ya, pada kesempatan pembekalan PPL pada tahun ini, meskipun dalam suasana dan kondisi yang serba terbatas, kondisi penyebaran virus corona, ya, COVID-19 ini, sehingga membatasi ruang dan gerak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Namun demikian, kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa dan juga kami sebagai pengelola prodi tetap harus melakukan langkah-langkah akademik yang memberikan dorongan, memberikan pembekalan khususnya sebelum turun praktikum penelitian lapangan. Dalam hal ini memang dalam roadmap prodi sejarah peradaban Islam kita tetap untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Museum Sumatera Selatan khususnya dalam hal ini, supaya output daripada PPL itu akan menjadi jelas baik untuk mitra untuk museum maupun untuk prodi kita sendiri. Nanti secara bertahap ini Pak narasumber ya dan juga Bu Dekan sudah tahu bahwasanya harapan kita dari peningkatan kompetensi dalam hal kajian naskah ini agar nantinya adik-adik mahasiswa memperoleh pengetahuan yang komprehensif ya setelah menerima pengetahuan tentang kajian naskah yang di dalam kelas ya melalui dosen-dosen yang ada di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora. Ini akan mendapatkan mungkin semacam ilmu terapan bagaimana dalam melakukan kajian naskah itu secara tepat ketika kita terjun ke lapangan. Karena kebetulan narasumber kita pada pagi hari ini memang beliau adalah seorang yang profesional dalam bidang kajian naskah. Banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, hasil-hasil penelitian beliau, dan memang ini adalah bidang yang beliau tekuni. Harapan kami dari pengelola prodi, mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan oleh narasumber ya dapat dicerna, dapat dicatat, dapat dipahami. Kemudian harapannya adalah dapat direalisasikan ketika adik-adik mahasiswa sekalian praktek penelitian lapangan. Itu harapan kami yang kami sampaikan dalam kesempatan ini kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Nantinya kita harapkan juga Bapak narasumber dalam hal ini Kakanda Zulkarnain Yani, SAGM Home, mudah-mudahan dapat nanti memberikan trik-trik khusus ya, atau semacam panduan-panduan khusus yang simple, yang mudah untuk diterapkan untuk penelitian lapangan ini ketika kita menghadapi objek yaitu naskah, baik yang beraksara Jawi maupun yang beraksara Ulu ya kalau di Palembang sekarang. Alhamdulillah di prodi sejarah peradaban Islam juga selain daripada komunitas pencinta sejarah, sekarang sudah lahir juga komunitas aksara Ulu. Mudah-mudahan semua ini sebagai wahana untuk mendorong mahasiswa kita untuk lebih mampu bersaing dan
meningkatkan kompetensi dalam kajian naskah. Harapan kami nanti juga Ibu Dekan berkenan kiranya untuk membuka acara pembekalan PPL pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk narasumber, dan terima kasih juga untuk Ibu Dekan yang telah memberikan kepercayaan kepada Prodi untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Otoman yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Ibu Dr. Endang Rohmiatun MHum, sekaligus pembuka acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, kepada Ibu Dr. Endang Rohmiatun MHum, dipersilahkan. Kayak rajin loh, curhat-curhat. Iya. Buat karangan-karangan dulu top SD. Sampai aku malu tuh gara-gara curhat aku dibaca orang. Tahuan. Bagaimana Ibu Endang? Ya, sepertinya Ibu Endang nggak ada di dalam link Zoom ini. Shirley? Halo, Shirley? Halo? Halo, Shirley? Iya, Pak. Ya, kayaknya Bu Endang belum hadir di dalam link Zoom ini. Tadi sudah sempat hadir, tapi sekarang kayaknya nggak ada ya. Iya. Iya. Ya, Sorry nggak ada. Pak, ini baru ada kabar. Ternyata diwakilkan kepada Ibu Amilda. Oh, Ibu Amilda sudah hadir? Baik, Pak. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Dekan 1 kita, yaitu Ibu Sekaligus. Dr. Amilda MHum, sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Amilda MHum dipersilahkan. Kayaknya belum hadir juga ya. Belum hadir juga dalam linknya, Mbak Shirley. Pak. Oke. Sudah hadir belum? Iya Pak, sepertinya Bu Amildanya belum ada di link. Tapi rencananya mau hadir ya? Baik, karena ini dapat kabar lagi Pak, karena Ibu Endang dan Bu Amilda kemungkinan tidak bisa hadir, maka pagi hari ini dibuka oleh Pak Prodi Sejarah Peradaban Islam kepada Bapak Otoman SSM HUM, dipersilahkan membuka acara pada pagi hari ini.
Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak narasumber dan adik-adik mahasiswa sekalian, karena kegiatan sangat padat pada jam yang sama, ya. Ini adalah seminar nasional yang diadakan oleh Prodi Politik Islam. Dalam hal ini juga Ibu Dekan memberikan kata sambutan di dalam kegiatan tersebut. Kemudian Ibu Wakil Dekan sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir ini mengikuti anjab, analisis jabatan, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain terkait dengan persiapan akreditasi prodi secara prodi bahasa dan sastra Arab, yang insya Allah paling lambat tanggal 4 Desember ini sudah asesmen lapangan. Jadi demikian, dengan demikian banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mohon maaf kepada Bapak narasumber yang seharusnya dijadwalkan pada kesempatan ini dibuka langsung oleh Ibu Dekan, dan juga tadi ya mau dilimpahkan kepada Wakil Dekan satu, ya akhirnya kembali kepada pawang, ya, pawangnya secara peradaban Islam, prodinya untuk membuka. Baiklah, untuk memperoleh berkah dan kelancaran, kemanfaatan ilmu yang akan kita serap nanti dari narasumber, marilah kita buka bersama-sama acara pembekalan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang kajian naskah ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini dibuka secara resmi. Silakan Pak Sherly. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam, Bapak Otoman SSNHUM. Selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Saudara Nofes. Kepada Saudara Nofes dipersilahkan. Baiklah, Saudara Nofes. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk membuka, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berharap kita semua bisa mendapatkan manfaat serta kelancaran dari acara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, alhamdulillah imin, hamdan yu'afini amma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa 'adzabil qabr. Allahumma aslih li dini wa wasi' li dari wa barik li rizqi. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addina walil salati hafidin walil zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afrika rajina wa bil huda mutamassikin wa 'anil lawi muridin fid dunya izahidin wa bil qada'i radina walin na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin wa li tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa pembuka pada pagi hari ini, maka sampailah kita pada acara pokok pagi hari ini, yaitu seminar jadwal kegiatan pembekalan PPL
yang bertema penguatan kompetensi kajian naskah mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan narasumber kita yaitu Bapak Zulkarnain Yuni Yani, SAG MHUM, peneliti Balitbang Kemenak RI. Maka dari itu, diskusi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Saudara Aldi Hidayat Pratama. Kepada Saudara Aldi Hidayat Pratama, dipersilahkan untuk memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Saudara Sherly Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Dekan Fakultas Humaniora Ibu Dr. Endang Rohmiatun MHUM dan juga Bapak Ketua Prodi SPI Sejarah Peradaban Islam, Bapak Otoman SSM HUM. Dalam hal kali ini juga berkenan hadir dalam kehadiran kegiatan kita pada hari ini dan juga beserta Bapak Zulkarnain Yani yang akan memberikan penjelasan mengenai pembekalan PPL kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya di sini saya terlebih dahulu, saya Aldi D. Pratama akan memimpin sebagai moderator untuk berjalannya diskusi mengenai kegiatan kita yang bertemakan penguatan kompetensi kajian naskah bagi mahasiswa Prodi SPI. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan CV singkat dari Bapak Zulkarnain Yani, SAG MHUM. CV beliau adalah seorang peneliti senior di Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Lahir di Palembang dan banyak mengkaji naskah. Dan juga memahami cara bagaimana manuskrip ini dan juga penelitian ini bisa dikembangkan dalam suatu kajian naskah ini. Sebelumnya, baiklah langsung saja saya serahkan kepada Bapak Zulkarnain Yani SAG Bapak Zulkarnain SAG MHUM. Kepada Bapak Zulkarnain Yani, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Aldi. Ini ada Bu Amilda nih, Bu Wakil Dekan 1. Assalamualaikum Bu Amilda. Assalamualaikum Bu Amilda. Bisa dengar suara saya, Bu Amilda? Oke, saya mau izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Ibu Dr. Endang Rohmiatun MHUM, Ibu Wakil Dekan 1 yang ada di room di Zoom meeting ini, Bu Dr. Amil Desani, Bapak Kaprodi, teman saya, sahabat saya, kolega saya, Pak Otoman, SSM HUM, moderator dan rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian dari program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang. Izinkan saya untuk sebenarnya lebih tepat kepada sharing lah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada adik-adik sekalian
terkait tentang bagaimana melakukan penelitian atau riset tentang naskah atau manuskrip. Oke, bisa dilihat? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kelihatan ya, oke. Saya dihubungi oleh Bu Fitri ya untuk memberikan semacam, kalau dikatakan pembekalan, sebenarnya adik-adik mahasiswa itu saya yakin sudah banyak pengetahuan terkait masalah manuskrip itu kan, karena di program SPI sendiri seperti dikatakan oleh Pak Otoman tadi, ada mata kuliah terkait dengan filologi. Tentu itu lebih dalam lagi, lebih mendalam lagi terkait materi itu, karena saya yakin lebih dari 4 SKS materi itu di S1. Dan itu memang untuk program studi sejarah peradaban Islam sangat luar biasa. Memang harus ada seperti itu. Ada materi filologi karena materi sejarah itu berkaitan erat, sangat erat kaitannya dengan kajian manuskrip. Karena sebuah sejarah kalau tidak menyampaikan materi-materi sejarahnya tanpa berbasis kepada manuskrip, maka sebenarnya itu ya masih sangat kering lah, walaupun sejarah bisa mulai dari segi artefak dan sebagainya. Baiklah, kesempatan ini saya mencoba berbagi terkait masalah penguatan kompetensi kajian naskah bagi mahasiswa terkait dengan pembekalan PPL. Ini biodata singkat saya. Saya betul, nama saya Jurusan Karyani SAG M. Ahum. M. Ahum itu gelar S2 di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Magister Agama Humaniora. Itu. Saya sebenarnya bukan orang-orang lain lagi di Fakultas Adab sebenarnya. Saya juga sebenarnya dari Fakultas Adab juga gitu kan. Saya pernah mengabdi di Fakultas Adab UIN Raden Patah Palembang sejak tahun 2001 sampai 2007. Kemudian saya pindah ke Jakarta. Nah, saat ini saya sebagai peneliti ahli media di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta dengan keahlian di bidang manuskrip dan hasanah keagamaan. Ini beberapa singkat kurikulum saya. Oke. Materi diskusi kita pada hari ini saya akan fokuskan kepada berbagai diantaranya adalah pengantar, kemudian langkah-langkah penelitian, bagaimana langkah-langkah penelitian naskah, kemudian bagaimana pengalaman penelitian naskah di lapangan, terus juga bagaimana prospek penelitian naskah. Ini kita akan bicara mengenai masalah prospek, maka kita harus tahu juga bagaimana prospek penelitian naskah di lapangan sebenarnya. Kemudian kita juga ada terakhir penutup. Nah itu saya yakin adik-adik sudah tahu semua, ini pengantar apa itu naskah. Nah, naskah itu ada teks tertulis dia, jadi harus bisa diberikan antara naskah dan teks. Kalau naskah itu berbentuk fisik, teks adalah isi dalam naskah tersebut. Naskah ada teks tertulis yang mengandung berbagai pemikiran, pengetahuan, adat istiadat, serta perilaku masa lalu, masyarakat masa lalu. Nah, naskah juga merupakan segala hasil tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan, cipta, rasa, dan karsa manusia. Nah, naskah sendiri adalah buku tulisan tangan. Jadi disebut naskah adalah tulisan tangan, bisa dikatakan seperti itu. Untuk ini ada dua pengertian. Ada mengatakan naskah kuno, ada manuskrip. Sebenarnya sama saja, karena semuanya benda-benda yang naskah semua. Cuma orang penyebutannya ada bilang naskah kuno, ada bilang naskah manuskrip. Naskah kuno ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Di sana disebutkan naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, ilmu pengetahuan. Jadi kalau nanti ada di lapangan menemukan tulisan tangan atau kitab tulisan tangan, bukan cetak ya, tulisan tangan itu usianya 50 tahun, misalnya tahun 2020 ini mundur ke 50 tahunnya, maka itu sudah terkategori naskah kuno. Walaupun sempat ada perdebatan, tapi kalau kita menuju kepada undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, bahkan Undang Cagar Budaya, umur yang dikatakan kategori naskah kuno adalah umur naskah yang berusia kurangnya 50 tahun. Nah, manuskrip itu apa? Nah, manuskrip ini muncul ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 diciptakan atau dihasilkan oleh DPR tentang kemajuan kebudayaan. Yang di sana menyebutkan bahwasanya
manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara serat, babat, hikayat, dan kitab. Jadi sebenarnya sama, tidak ada perbedaan antara apa itu naskah kuno, apa itu manuskrip, semua sama. Semua adalah naskah kuno, manuskrip sama. Cuma penyebutannya saja yang berbeda. Nah, naskah kuno atau manuskrip itu merupakan teks tertulis yang mengandung berbagai pemikiran, pengetahuan, adat istiadat, dan perilaku masyarakat masa lalu. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk peninggalan budaya material non-tulisan di Indonesia, seperti candi, istana, dan masjid dan sebagainya, peninggalan budaya naskah ini jauh lebih besar. Ini udah ratusan ribu kalau kita melihat di perpustakaan nasional, di Manasa, di Dreams dan sebagainya, itu kalau kata terus banyak, lebih dari ratusan ribu naskah Indonesia, naskah Nusantara yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, tradisi penulisan atau naskah Nusantara itu tidak hanya di wilayah Jawa saja gitu kan. Selama ini orang mengatakan naskah itu hanya ada di Jawa. Padahal tidak. Bahwasanya naskah juga ada di wilayah Sumatera. Nah, sehingganya banyak jumpa naskah lokal. Secara spesifik menyimpan pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wilayah. Seperti Aceh kita banyak sekali menemukan ada naskah tentang mitigasi bencana. Di Padang juga ada naskah tentang mitigasi bencana. Di wilayah-wilayah lain juga banyak naskah bicara tentang kearifan lokal. Nah, naskah tersebut sudah berbagai bahasa dan aksara lokal. Di Indonesia dalam banyak segi mengungkap berbagai aspek Islam di kawasan ini, dari sifat sejarah sosial, budaya, tradisi, pengetahuan ajaran agama. Jadi naskah itu banyak sekali ragamnya. Nanti ketika kalian ke lapangan, kalian akan menemukan keragaman atau keanekaragaman manuskrip atau naskah kuno yang ada di masyarakat. Nah, saya ini melihat Palembang ini. Ini Palembang ini sangat menarik sekali sangat signifikan untuk disebut. Kenapa? Karena sejak zaman dahulu Palembang merupakan salah satu pusat pemikiran Islam di Sumatera. Jadi setelah runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam pada abad 17, itu pusat Islamic Center itu lari kepada Palembang pada abad 18 dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Ini banyak sekali karya-karya yang dimunculkan ketika Palembang mengambil alih peran tersebut sebagai Islamic Center. Hingga Palembang juga disebut sebagai pusat sastra agama berbahasa Melayu. Ini pada abad 18 dan abad 19. Jadi 1820 sebelum runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, ini ada beberapa ulama yang produktif dalam menghasilkan karya. Abdul Samad Al-Palembani, kemudian juga Syekh Sihabuddin Abdullah Muhammad, kemudian Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Palembani, Syekh Kemas Farhuddin Al-Palembani, Masyagus Haji Abdul Hamid Ibnu Masyagus Haji Mahmud atau disebut dengan Kiai Marogan, kemudian ada juga Fakih Jalaluddin Sihabuddin bin Abdullah, Syekh Muhyiddin bin Sihabuddin, kemudian juga ada juga dalam buku Drewas itu ada juga di dalam buku Drewasnya itu, saya lupa judulnya itu, menggambarkan tentang berbagai ulama-ulama Palembang yang mereka itu banyak memberikan sumbangsi pemikiran dan pengetahuan dalam dunia pengetahuan Islam di wilayah Palembang pada masa itu. Nah, naskah-naskah di Palembang ini pun sangat beragam. Ada tentang tasawuf, tentang fikih, hadis, tauhid, hikayat, sejarah, silsilah, bahasa pun ada, astronomi pun ada, ilmu kalam, doa, primbon, obat-obatan, Quran, syair dan surat yang semuanya dengan bahasa Arab, Melayu, bahasa Arab, kemudian bahasa Melayu, bahasa Palembang jauh dari aksa Arab, Jawi, Latin, Kagang, Ulu dan Jawa. Itu ada seperti itu. Nah, sejarah hukum adat juga disalin, dipelajari. Sebagian besar dari teks-teks seperti Surat Bujang Kasihan, Undang-Undang Palembang, Undang-Undang Simbol Cahaya, Asraja Palembang, dan sejarah Palembang, bahkan hikayat Perang Menteng pun ada. Gitu kan. Jadi Palembang itu kaya sebenarnya. Cuman para peneliti di Palembang sendiri, khususnya kemudian di wilayah Sumatera Selatan yang belum mengeksplor lebih dalam tentang berbagai kekayaan khazanah manuskrip ataupun naskah kuno yang ada di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah penelitian atau kajian naskah. Yang pertama, inventarisasi naskah. Ini pertama adalah inventarisasi naskah. Ada dua metode.
Andy Kakak ada 2 jamban dalam bukunya metode penelitian filologi. Pertama metode studi pustaka, metode studi lapangan. Jadi sebelum adik-adik ke lapangan itu harus melakukan inventarisasi dulu naskah. Naskah itu ada metode pustaka. Ini ada beberapa katalog. Jadi mencari naskah yang akan diteliti, akan dikaji, misalnya untuk skripsi nantinya, itu dicari dulu di berbagai katalog yang ada. Nah ini apa? Kita ingin melihat naskah ini ada di mana saja. Naskah A misalnya ada di mana saja, tersimpan di mana saja. Apakah ada di katalog naskah Palembang, apakah ada katalog naskah Cirebon, apakah di Tanah AB, atau ada di bukunya Pak Omen dan Hani Samberwah di Kazan Naskah. Kemudian juga ada Indonesian Manuscript Ingrid Britain, apakah ada juga di katalog manuskrip Melayu, koleksi pustaka negara Malaysia dan sebagainya. Ini adik-adik harus bisa mencari informasi itu sebanyak mungkin. Makanya dalam riset itu, dalam riset skripsi nantinya itu literatur review terus kuat. Karena apa? Karena literatur review itu akan memposisikan riset adik-adik itu di mana posisinya, seperti apa nilai kebaruan dari riset tersebut. Jangan sampai riset kita itu yang mengulang penelitian sebelumnya. Harus ada kebaruan. Nah ini harus dimulai dari skripsi tentunya, sebelum nanti lanjut S2 atau S3. Jadi itu studi pustaka harus kuat. Jadi seorang mahasiswa itu harus kuat, seorang akademik harus kuat dalam segi literatur review. Jadi ketika penguji akan bertanya, apakah kamu akan ngaji pustaka? Iya, saya mengaji pustaka. Buktinya ini ada berbagai kajian, penelusuran yang saya lakukan terkait naskah ini. Kemudian melakukan metode studi lapangan berupa pengumpulan naskah yang terdapat di masyarakat. Jadi setelah mengetahui naskah yang ada di berbagai katalog, naskah ketemu, nah baru kita melakukan studi lapangan. Kita ingin konfirmasi di lapangan seperti apa naskah itu. Apakah naskah itu masih ada? Kondisinya seperti apa? Siapa penyimpannya? Siapa pemiliknya? Dan sebagainya. Kita melihat fisiknya. Apakah informasi yang ada dalam katalog itu sama dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Jadi 2 metode ini ketika melakukan riset naskah sangat penting sekali. Metode studi pustaka dan metode studi lapangan. Yang kedua, setelah mendapatkan naskah tersebut di masyarakat, dilakukan adalah deskripsi naskah atau pemberian naskah. Ini kita menggunakan ilmu kodikologi di sini. Ini kita kita akan mengungkap kondisi fisik naskah seperti apa. Mulai dari kode naskah, misal sudah ada yang membuat deskripsi dulu, apakah ada kode nama naskah, kemudian apakah naskah dan naskah dua judul naskah, apakah ada nama pengarang, penyalin. Ini biasanya pengarang dan penyalin biasanya ada di kolofon biasanya, tapi terkadang juga ada di awal-awal. Misalnya dalam naskah yang saya teliti, naskah Urwatul Wusko itu disebutkan nama Abu Somad itu disebutkan di awal. Ini pemilik naskah Abu Somad. Walaupun penyalinya bukannya Abu Somad, tapi ada keterangan menyatakan bahwa naskah ini milik dari Abu Somad Al-Palembani. Kemudian juga di kolofon ini nanti ada namanya kolofon. Kolofon itu adalah keterangan yang menyampaikan tentang informasi naskah itu kapan selesai ditulis, kapan selesai disalin, di mana dan kapan dan siapa penyanyi. Itu biasanya ada. Itu biasanya kolofon itu bisa di akhir naskah. Nah, ini juga ada tempat penyimpanan naskah. Ini harus dipelajari. Semua ada, dan ini terkait dengan deskripsi ini harus dituangkan dalam bentuk borang naskah. Nanti dalam berikutnya ada tentang ini ada baca buku-buku tentang ilmu kodikologi. Saya yakin di perpustakaan Pak Sadap sudah ada tentang buku ilmu kodikologi, ketika ilmu kodikologi. Karena ini adalah modal dasar ketika kita ingin menggambarkan deskripsi naskah terhadap naskah yang kita temukan. Nah, biasanya juga ada perbandingan naskah. Nah, perbandingan naskah ini mungkin sangat berat ya untuk anak S1. Tidak harus dimulai. Apa yang dimaksud perbandingan naskah? Perbandingan naskah suatu teks diwakili lebih dari satu naskah. Jadi apabila ada naskah yang lebih dari satu, maka dilakukan perbandingan. Gunanya apa? Untuk menentukan teks mana yang paling dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar suntingan naskah. Sehingga perlu diadakan perbandingan naskah. Jadi kalau ketemu ada 2 naskah di masyarakat, atau di perpus ada 1, kemudian di naskah ada 1, maka dibandingkan mana naskah ini yang pertama dari segi usia, mana yang lebih tua usianya, kemudian dari segi keterbacaan teks itu, mana naskah yang lebih bisa dibaca dan mana naskah yang sudah rusak dan sebagainya. Ini harus dibandingkan. Nanti baru diberikan pertanggungjawaban terkait tentang naskah tersebut.
dari sekarang tadi struktur teks, kandung isi bahasa. Ini ya perlu diperbandingkan. Ini juga pernah saya lakukan ketika tesis saya juga saya melakukan perbandingan naskah. Karena saya menemukan ada 2 naskah, sebenarnya 4 naskah, tapi karena dua naskah tidak bisa saya jangkau, satu di Leiden, satu di Malaysia, sedangkan untuk menjangkau ke sana belum zaman sekarang, sebelum semudah zaman sekarang yang udah ada web naskah, nah, itu agak susah. Kemudian langkah berikutnya adalah mentransliterasi teks. Ini teks ada pengalihan huruf. Teks ada penggantian huruf atau pengalihan huruf demi huruf dari satu objek ke objek yang lain. Misalnya huruf Arab Melayu ke huruf Latin. Ini harus ada transliterasi dan huruf-huruf bahasa daerah lainnya. Atau bisa dikatakan pergantian jenis huruf demi huruf dari objek satu ke objek yang lain. Nah, dalam transliterasi teks ini harus menggunakan pedoman transliterasi. Harus ada pedoman transliterasi mana yang jadi kesepakatan. Misalnya di Fakultas Adab, apakah mengikuti ke transliterasi teks itu berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Kemendikbud, atau mengikuti pola ada satu lagi itu yang saya lupa itu ada ini yang udah dipakai di berbagai tempat. Jadi harus jadi untuk mentranslasi teks itu harus kesepakatan mana di suatu tempat tersebut. Kita jangan keluar dari kesepakatan yang sudah ditentukan oleh atau pakemnya dari tempat itu. Nah, ini edisi suntingan teks. Adik-adik mahasiswa itu sebenarnya untuk S1 cukup ketika meneliti naskah yang untuk bikin skripsi cukup sebagai sampai kepada suntingan teks. Untuk kajian isi itu mungkin perlu tapi tidak terlalu mendalam. Biasanya untuk mendalam itu ketika udah S2. Jadi apa yang masuk suntingan teks adalah penyuntingan merupakan suatu proses secara pembuatan pekerjaan menyiapkan naskah siap cetak dan siap terbit dengan berbagai segi sistematika, penyajian isi dan bahasa, ejaan diksi, struktur kalimat atau yang disesuaikan dengan pengeditan. Jadi setelah dilakukan ini kita sunting naskah itu, naskah yang siap dibaca orang, yang bisa dinikmati orang. Nah ini ada berbagai macam yang namanya edisi teks. Edisi diplomatis, edisi faksimile, edisi gabungan, edisi kritis, dan edisi landasan. Tentu ketika kuliah kan sudah dikenakan oleh dosen kalian tentang berbagai macam edisi dalam menyunting teks. Ini ada yang meringan kembali. Nah ini adalah beberapa contoh naskah manuskrip yang saya temukan, saya dapatkan di Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa. Jadi ada naskah kertas Eropa di sini. Ini naskah ini milik, setelah saya baca di sini ada keterangan ini bahwasanya naskah ini milik dari Kesultanan Palembang Darussalam. Ini sangat luar biasa. Ada 11 manuskrip yang saya temukan di Museum Balaputra Dewa pada tahun 2018. Saya penelitian di sana. Saya menemukan naskah itu dan menariknya naskah ini milik Kesultanan Palembang Darussalam yang orang lain belum pernah tahu ternyata. Nah, saya tanya kepada kurator sana, belum ada Pak. Nah ini saya juga sedang proses membuat katalog naskah milik Kesultanan Palembang Darussalam. Bersumber dari koleksi Museum Balaputra Dewa. Ini naskahnya. Ini juga menarik ini. Ini dari segi cover aja. Kalau ada adik meneliti tentang naskah itu menarik itu dari iluminasinya ini. Bentuknya ini bisa menciptakan sebuah tulisan tersendiri tentunya. Bisa skripsi bisa jadi seperti itu. Bahkan ketika pembahasan tentang isinya lebih dalam lagi. Nah, naskahnya apalagi yang ada di Museum Palembang itu adalah kulit kayu atau kahas. Ini Palembang juga ada. Ini di daerah ini ada di museum kayak khas. Ada gelumpai, bilah bambu, tanduk kerbau seperti ini. Ini naskah-naskah yang ada di koleksi Museum Negeri Balaputra Dewa. Nah, sekarang kita masuk kepada teknis ketika mau ke lapangan. Apa persiapan apa yang perlu kita siapkan ketika kita akan melakukan riset atau penelitian lah, atau bisa dengan PPL lah ke lapangan terkait tentang naskah. Jadi ini modal. Saya berikan modal pada adik semua. Apa yang mesti dilengkapi. Pertama adalah inventarisasi dan pengadaan perlengkapan. Ini wajib. Kalau saya katakan ini wajib. Jadi inilah berbagai perlengkapan yang kalau saya pribadi dan teman-teman filolog ketika ke lapangan harus menyiapkan berbagai perlengkapan seperti ini. Ini udah wajib. Bahkan satu orang peneliti itu harus punya semua ini. Jadi kalau ada 3 peneliti harus punya ini. Dari mulai laptop,
Terserah, ini hanya sekedar aja ya. Ini. Kemudian ada kamera. Nah, kamera pun ditentukan. Kamera, kalau saya biasanya teman-teman vlog itu menggunakan kamera Canon DSLR dia. Canon dengan Epson itu berbeda. Kalau Epson itu kamera untuk di outdoor, sedangkan kalau Canon untuk indoor. Jadi kita biasanya memutus naskah itu di dalam ruangan, jarang memutus naskah di luar. Kalaupun memutus naskah di luar, di ruangan terbuka, itu bisa karena kondisi indoor itu tidak mungkin kita memutus. Kondisinya tidak layak untuk melakukan pemotretan naskah. Jadi harus ada naskah Canon EOS DSLR, ada seri terbaru, lebih bagus malahan. Itu. Kemudian juga harus ada tripod. Nah, tripodnya harus terbalik begini, bukan tripod yang biasa. Tripod yang biasanya untuk orang melakukan perekaman misalnya, untuk merekam. Itu bukan. Jadi dia harus ada tripod khusus. Kalau yang tripod yang murah itu mungkin adik-adik bisa mencari di toko-toko apa kamera, tanya aja tripod Takara miliknya. Tripod milik Takara. Akan cita-citanya pengen berhenti macam. Tripod merek Takara gitu kan tripodnya ini. Ini harus punya. Kemudian juga ada kabel. Ini harus punya kabel. Karena apa? Karena ketika moto nanti ada foto yang saya pernah di lapangan itu akan satu untuk laptop, satu untuk ke lampu, bola lampu, bahkan 2 bola lampunya, satu untuk mencharge baterai cadangan. Nah, juga ada kecil-kecil masker juga harus ada. Jadi siap semua masker, sarung tangan. Kenapa masker dibutuhkan, sarung tangan dibutuhkan? Masker itu untuk melindungi diri kita. Jadi naskah yang kita temuin ini kita tidak tahu usianya berapa ratus tahun. Ada naskah yang berusia sudah 200 tahun, ada yang 300 tahun, dan 100 tahun. Itu kita tidak tahu kandungan zat kimia dalam naskah tersebut. Terutama naskah yang naskah kertas Eropa. Naskah kertas Eropa. Itu ratusan tahun biasanya itu. Nah, ini harus adik-adik harus menyiapkan masker dan sarung tangan. Ini protokol ya, protokol ketika melakukan penelitian manuskrip. Ini udah pakemnya. Banyak para peneliti naskah atau para pengkaji naskah yang ketika mereka menemukan naskah tidak menyiapkan masker, tidak menyiapkan sarung tangan ketika membaca naskah. Padahal itu salah. Ya, saya tekankan masker dan sarung tangan wajib. Makanya nanti Prodi SPI harus menyiapkan ini masker, sarung tangan. Kalau saran saya, sarung tangannya jangan sarung tangan yang latex itu, tapi sarung tangan yang apa ya, bisa cuci itu loh. Yang memang lumayan mahal, sekitar 10 ribuan lah, tapi bagi saya tidak terlalu mahal itu kan. Itu naskah itu sarung tangan, kalau saya kemarin beli sama teman-teman itu di S Hardware, kita beli sarung tangan yang bagus, yang dia nyaman untuk kita. Nah, sarung tangan ini fungsinya apa? Untuk naskah itu kan udah ratusan tahun, dia memiliki zat kimia. Ketika tangan kita menyentuh, dan tangan kita juga memiliki zat kimia, tangan kita ini, jari kita ini. Nah, ketika kita menyentuh naskah dengan tangan tanpa dihiasi sarung tangan, maka akan mengurangi usia naskah tersebut. Ini harus dihindari, jangan sampai terjadi ketika kita membaca naskah, buka naskah tanpa sarung tangan. Satu, akan mengurangi usia naskah. Yang kedua, akan berisiko fatal bagi jari kita. Mungkin ada yang belum mengalami. Kalau saya sudah mengalami, saya mencoba membuka naskah tanpa sarung tangan. Saya coba, ketika saya buka tangan, baru dua lipatan tangan saya sudah tergores garis merah seperti luka seperti itu. Luka. Ini kan bahaya tentunya kan. Karena apa? Luka ketika kita buka kertas itu, naskah itu, naskah dari kita luka, tentu akan menimbulkan bakteri dalam jari kita. Nah, ini untuk kita hindari. Makanya ini melindungi diri kita. Masker dan sarung tangan melindungi. Kemudian harus juga menyiapkan kain putih atau kain hitam sebagai alas. Jadi Anda harus menyiapkan kain putih atau kain hitam ukuran kurang lebih 2 meter lah, 2x2, atau ukuran jilbab lah, jilbab hitam 1, putih 1, atau beberapa tergantung bagaimana timnya nanti yang ke lapangan. Nah, kemudian kertas checker. Kertas checker ini harus diletakkan di naskah itu. Ini akan bisa ketika kita foto makanya kelihatan ini kelihatan ukurannya. Jadi kalau kita lupa ukuran naskahnya, ukuran panjang teksnya, dengan ada yang kita foto juga kertas checker ini, kita akan bisa oh ya ternyata naskah ini lupa kita tulis
ukurannya belum pakai tahu, tapi karena ada kertas checker ini, maka kita tahu ukuran misalnya apakah 12 cm, apa 12 cm. Nah, tentu kertas checker ini akan mahal, Pak Prodi. Ini belinya di luar negeri, sangat mahal sekali. Jadi penggantinya menggunakan penggaris yang besi atau apa ya namanya, yang untuk penjahit itu loh, alat ukur baju kayak penjahit itu juga harus disiapkan juga, karena naskah-naskah yang ada di wilayah Sumatera Selatan sangat unik. Kalian akan menemukan naskah tanduk kerbau kalau diukur dengan pakai penggaris besi tidak bisa, maka dengan alat ukur baju itu yang lebih fleksibel, bisa menentukan ukurannya. Kemudian ada kertas ini gunanya apa? Untuk mencatat berbagai informasi dalam naskah fisiknya. Ada kabel dengan lampu, bohlam. Ini nanti akan dilihat bagaimana kerjanya. Baterai kamera, kadang harus ada baterai kamera, juga harus ada eksternal dan ada yang memberikan kamera. Halo? Halo? Iya, Pak. Ini kok banyak suara berisik ya? Suaranya kok pada berisik. Ada yang open mic, Pak. Semua bisa diakses itu. Coba di mute loh, agak berisik, kurang Ya, enak saya dengar ya. Co-host tolong di-mute kan seluruh speaker yang aktif ya. Co-host bisa meng-unmute semua. Iya, tolong dibantu. Karena agak mengganggu gitu kan. Betul. Oke, Ya, Pak, next. Oke. Suara Pak Zulkarnainnya hilang. Saya di mute ini. Oh ya, Pak. Bentar, Pak. Oke, thank you. Nah, harus ada borang deskripsi naskah. Saya nggak tahu ketika kuliah apakah ada materi tentang borang seperti ini. Ini wajib. Ini satu perlengkapan yang wajib harus dimiliki oleh para peneliti naskah. Karena bagaimana kalian bisa mengisi ukuran naskah, panjang teks, kemudian apakah itu adakah watermark-nya, apakah itu ada kolofonnya dan sebagainya, itu dituangkan di mana. Nah, kalau tidak ada borang ini, kalian akan kesulitan untuk menuangkan kembali tentunya. Nah, ini. Kemudian ini borang. Kemudian juga kalian belajar mempelajari standar foto digital dan uji pemotretan standar sesuai dengan standar. Oke, sebelum ke sana, tentunya ini harus ada semacam praktek lah, praktek adik-adik untuk melakukan penelitian tentang naskah. Dan juga ketika di lapangan juga harus ada pembagian kerja. Pembagian kerja wajib dikerjakan. Ada yang bertugas untuk memutu naskah, ada yang bertugas untuk mencatat deskripsi naskah, membuat deskripsi naskah, ada yang membaca naskah. Jadi ada tiga orang yang itu 3 fungsi lah, memfoto, kemudian juga ada yang membuat deskripsi naskahnya, deskripsinya juga ada yang bertugas membaca naskah dari awal sampai akhir. Itu kenapa? Karena kita tidak akan datang kedua kali ke sana. Makanya kalau saya dan tim itu biasanya melakukan deskripsi naskah itu dari pagi sampai malam biasanya kita akan tekun terus membaca sampai karena apa? Kita di dalam naskah itu akan terdiri berbagai teks. Tidak akan terdiri satu judul lah, satu tema. Pasti akan terdiri berbagai tema. Makanya harus ada pembagian kerja itu. Ini harus dibagi kerjanya. Ada yang bagian memfoto naskah, ada yang bagian mengukur fisik naskah dari foto, semua. Kemudian serahkan kepada bagian B untuk mengukur naskahnya. Paling tidak itu 2 orang juga. Kemudian ada juga yang menuangkan dalam foto, ada juga yang membaca naskah itu seperti apa isinya itu, seperti itu. Nah, ini pengalaman saya ketika penelitian naskah ini ketika di Museum Lampung. Ini yang pakai sarung tangan, yang karena dia megang naskah dia harus pakai sarung tangan. Ini Bapak ada saya bilang nggak pakai masker, pada saya bilang memakai masker dia. Nah, ini tripod seperti ini. Tripodnya harus ini. Dan ini harus turun. Jadi ini harus naskah, kain, ini naskahnya. Jadi harus pelan-pelan. Nah, tadi saya katakan kenapa perlu kamera, perlu eksternal, hard eksternal. Karena
fotonya tidak usah di kamera, cukup di komputer. Jadi harus diinstal dulu kamera Canon itu ke laptop. Jadi nanti lihatnya di laptop. Apakah udah pas posisi tengah atau tidak, itu di laptop. Jadi tidak usah bermain zoom-nya ini, tidak usah dimainkan zoom-nya ini. Cukup di laptop saya kelihatan apakah itu udah posisinya pas di tengah-tengah atau tidak. Nah, ini nanti kalau model seperti ini biasa ada dua versi foto, ada foto JPEG dan foto biasa. Ini perlu untuk mengcover tentunya. Dan sebelumnya untuk sebelum memulai pemotretan harus dibuatkan foldernya. Nah, ini makanya nih harus praktek nih Pak Kaprodi. Harus ada praktek pada mahasiswa biar mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Nah, ini saya ketika di Lampung Timur di Keraton Melinting. Nah, ini bohlam kenapa? Di sini. Ini di dalam suatu ruangan di rumah adat di Keraton Melinting. Ini Ratu Melinting, Pak Rizal Ismail namanya. Bohlam ini untuk memberikan penyerahan biar naskah yang dipoto itu jelas, clear, bisa terbaca. Makanya karena suasananya temaram seperti ini, maka dibutuhkan 2 bola lampu kanan dan kiri. Ini diperlukan sekali karena untuk memberikan efek cahaya terhadap hasil foto kita yang bisa maksimal tentunya. Nah, ini ketika saya di Museum Negeri Balaputradewa di bagian storage ini. Kebetulan saya sendiri ke sana, jadi saya sendiri yang mengerjakan semuanya. Sebenarnya capek. Jujur ini capek. Saya capek sendirian saya kan, teman-teman pikiran lain. Yang capek biasanya orang begini punggung biasanya. Nah, ini saya kerjakan dari jam 9 sampai jam 4 memfoto naskah. Nah, ini saya kasih kode naskah, saya kasih kode naskah dulu sebelum saya foto, jadi lebih enak. Jadi sebelum memfoto naskah harus memberikan kode dulu. Misalnya 01 garing apa gitu kan. Harus ada kode-kodenya itu. Kodenya. Jadi ketika foto, ketika disimpan di hard disk eksternal, kita kode saja cukup naskah 01 atau naskah 02. Nah, itu baru itu mengidentifikasi, jadi lebih mempermudah. Nah, ini kondisi saya ketika saya ke pesisir barat, tepatnya di Krui. Ini karena pemilik naskahnya ini, Mama Walahu namanya, rumahnya sudah sangat memprihatinkan, tidak mungkin saya memfoto di dalam rumahnya, karena rumahnya itu juga dasarnya tanah dan tidak ada penerangan yang cukup, sehingga saya memfoto naskahnya di luar. Ini kulit kayu ini, memfoto naskah karena, dan kalau seperti ini akhirnya karena kondisi tidak memungkinkan, maka harus seperti ini modelnya, dan juga harus kita benar-benar lebih fokus ketika memfoto naskah itu. Nah, ini tadi sebelum saya foto saya dipersilakan untuk membaca dulu. Saya baca, saya melihat, saya lihat begini bukan sembarang melihat. Saya di sini melihat, saya ingin menerang watermarknya apa ini, karena ini kertas Eropa. Jadi kertas Eropa pasti setiap Eropa itu pasti ada watermarknya. Kalau yang tidak ada watermarknya, kertas yang naskah yang memiliki alas naskah berupa deluang atau belabu tidak akan ketemu watermark. Tapi kalau kertas Eropa pasti akan watermarknya. Dia terawang di cahaya yang terang. Jadi akan kelihatan apakah lain medallion atau lain sebagainya. Kemudian ini foto naskah juga sama kondisinya, di rumah tidak bisa memungkinkan. Ini ketika saya di Liwa memfoto tanduk kerbau seperti itu. Jadi memang semua harus menggunakan naskah hitam atau hitam atau kain putih. Jadi adik-adik yang punya jilbab hitam yang kepakai bisalah dipakai untuk sebagai alas untuk naskah tersebut. Nah, ini terkait dengan prospek penelitian naskah. Sebenarnya naskah ini sekarang ini karena udah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, maka prospeknya sangat menjanjikan. Maka dalam RPJMN 2020-2024 jelas sekali. Satu agendanya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Naskah ini kan suatu kebudayaan, maka dia dan juga banyak karakter-karakter yang bisa diungkap dari naskah itu. Maka ini dekat dengan RPJMN. Bahkan kalau kita di Kementerian Agama, maka ada sasaran strategis Renstra Kementerian Agama 2020-2024, yaitu menguatnya kualitas moderasi beragama dan kurikulum beragama, dan juga meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya. Melalui apa? Melalui naskah atau manuskrip. Semuanya bisa dikaji. Naskah ini akan bisa ada naskah tentang kurikulum beragama, tentang moderasi beragama, tentang toleransi, juga tentang bagaimana antara tradisi dan agama itu bersatu padu, tidak berseberangan gitu kan. Ini saya temukan semua nih. Karakter, bagaimana naskah itu membicarakan tentang karakter individu, bisa kita naskah misalnya naskah tentang pendidikan, naskah akhlak, itu banyak sekali. Bahkan dalam kitab
dalam naskahnya Ihya Ulumuddin juga banyak sekali tentang naskah tentang karakter bangsa. Jadi perspektifnya sangat cerah sekali. Nah, ini adalah tema-tema menarik dalam kajian naskah. Ini Bu Fitria minta tema-tema apa sih yang menarik untuk ke depan. Yang pertama, harus mencari tentang naskah-naskah tentang moderasi beragama, tentang kurikulum beragama, harmonisasi keberagamaan, kebencanaan atau mitigasi bencana, pengobatan tradisional, ekonomi syariah. Ini ada orang dari Bank BI yang menggunakan manuskrip untuk melakukan suatu riset terkait tentang ekonomi syariah. Dia menemukan naskah itu. Ada naskah tentang bicara tentang ekonomi syariah. Kemudian ada naskah bicara tentang ketahanan keluarga, tradisi dan ritual agama. Ini naskah tema-tema ini yang 5 tahun ke depan sangat aktual sekali. Jadi kalau mencari naskah, cari naskah yang terkait di 8 ini. Tentu tidak tertutup kemungkinan akan mungkin banyak lagi. Tapi ini yang paling banyak dicari. Apalagi tentang kurikulum beragama, moderasi beragama, kemudian agama tentang moderasi beragamanya, kemudian juga harmonisasi keberagamaan, mitigasi bencana juga karena kita Indonesia ini rawan dengan gempa, bagaimana mitigasi bencana dalam naskah berbicara, tanda-tanda bencana seperti apa, dan juga ketika pandemi COVID merajalela di dunia ini, naskah-naskah pengobatan itu sangat marak sekali. Kalau ada adik memantau di media sosial, banyak sekali webinar naskah, webinar yang terkait dengan pengobatan tradisional berbasis pada manuskrip. Bahkan ketika bulan puasa kemarin di webinar Masyarakat Naskah Nusantara itu dibahas tentang naskah-naskah pengobatan. Naskah pengobatan yang ada di Sunda, yang ada di Melayu dan sebagainya. Ini tema-tema menarik yang tentunya harus dicari naskah itu. Pasti banyak. Nah, ini ada buku baru dari Profesor Ahaditi Ikram, pengantar biologi. Ini kalau tidak salah 2019 ini buku baru. Dan ini wajib. Ini sangat simpel sekali bukunya ini. Ini menarik karena ini mempermudah. Karena memang Profesor Ahaditi ini beliau membuat buku yang sangat simpel, yang dulunya naskah biologi sangat jelimet menjadi mudah. Saya yakin adik-adik sudah tahu semua tentang pengantar biologi. Nah, ini adalah tesis saya. Saya mengangkat tesis Ar-Urwatul Wuthqa karya Al-Palembang di perpustakaan fakultas ada. Saya sudah kasih juga itu. Ini saya mengangkat ketika masih bicara masalah tradisi ritual kesamaan di Palembang berbasis pada manuskrip. Jadi banyak sebenarnya naskah itu yang bisa kita kaji tentunya. Tradisi, apakah naskah bicara tradisi? Iya, bicara tradisi. Apakah naskah juga bicara ritual? Iya, bicara ritual. Nah, tinggal bagaimana pintar-pintarnya kita mencari angle atau nilai kebaruan dari sebuah riset kita itu yang bisa menarik tentunya untuk masyarakat luas. Nah, sekedar saya memperkenalkan, ini ada suatu asosiasi namanya Masyarakat Penaskah Nusantara. Mungkin ada bisa join di sana. Ini adalah organisasi profesi yang mengimpun para ahli penaskah Indonesia. Berdiri pada 5 Juli 1996 oleh sejumlah sarjana filologi. Ya, dipropori oleh Profesor Ahaditi Ikram, kemudian Profesor Titi Pujiastuti dan lain sebagainya. Nah, saat ini ini ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Di Ketua Umumnya sekarang ada Kang Dr. Munawar Khalil M.Hum. Ini ada saudara pengurus intinya. Bu Dekan juga salah satu pengurus Manasa. Bu Dekan Fakultas Adab juga bahkan Bu Nyimas Umi Kulsum pun dia merupakan pengurus Manasa juga gitu kan. Jadi ini mungkin bisa terlibat karena dari ketika mengikuti asos ini kita akan banyak sekali mendapatkan informasi tentang naskah di Nusantara. Bahkan Manasa ini anggotanya bukan hanya Indonesia saja, bukan Nusantara saja, tapi di berbagai negara. Dari Jerman, dari Prancis, dari Inggris, dari Belanda. Jadi banyak anggota di luar negeri juga. Bu Anabel Tehgalop yang nanti sore ada webinar tentang manuskrip Al-Quran di Terengganu. Itu juga anggota Manasa beliau. Walaupun beliau sudah doktor, beliau adalah kurator, beliau ada seperti itu di British Library, dia juga punya lembaga namanya British Library, tapi dia juga concern masuk dalam pengurusan anggota Masyarakat Penaskah Nusantara. Ini tersebar, saya yakin sudah lebih dari 17 cabang. Hampir di semua provinsi ada. Ini Sumatera Selatan juga ada. Di Palembang juga ada. Bu Dekan mungkin bisa memfasilitasi nantinya kepada adik-adik mahasiswa ingin jadi anggota Manasa. Melalui apa? Ini ada websitenya
bisa dicatat untuk mendapatkan dari anggota Manasa seperti apa. Ini Manasa tidak mahal, iurannya 100.000 setiap tahun. Hanya 100.000 setiap tahun kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan berbagai fasilitas. Di antaranya apa? Informasi tentang naskah. Kita juga akan diberikan jurnal, dikirim jurnal bisa gratis, jurnal manuskripta punyanya Manasa. Kita juga akan dikasihkan berbagai informasi tentang simposium, tentang penaskahan dan sebagainya. Ini startnya Manasa pusatnya di gedung FIB UI Depok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih baik kita diskusi. Lebih dan kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain SAGM Ahum yang telah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Untuk langsung diskusi saja Pak ya. Buka pertemuan Pak. Iya, silakan. Pak. Yang cita-citanya Silakan kalau ada yang bertanya. Dari teman-teman sekalian bisa memberikan pertanyaan dalam suatu kegiatan kita yang dijelaskan oleh Bapak Zulkarnain SAGM Ahum tadi. Pada teman-teman dipersilahkan. Jangan besar-besar, ada lagi diskusi, Bris. Di fakultas, Pak Adi, di fakultas itu mata kuliah filologi berapa SKS di SPI? Boleh tahu? 2 Pak. 2 SKS. 2 SKS. Iya Pak, 2. Ya. Oh, di semester berapa itu? Semester 3. 3. Semester 3 Pak. Semester 3 Pak. Ya, paling enggak kan ini kan bisa jadi apa? Harus ada penambahan sebenarnya kalau untuk mata kuliah filologi sebenarnya Pak Kaprodi masih ada Pak Kaprodi kita. Oke kan dok? Masih? Ya. Ya, seharusnya ini mata kuliah filologi sebenarnya jangan hanya 2 SK sebenarnya. Kalau urusan saya sih, Ya. karena 2 SK itu hanya baru pada teori. Ya. Nah, 2 SK, hanya kan minimal 2 SKS. Kemarin dua. Dipecah, jadi ada filologi itu untuk pengantar, lalu kemudian ada kajian naskah, ada aksara Sumatera kuno. Nah, prakteknya dalam kajian naskah itu kan. Ya. Oh gitu, lebih dipecah mata kuliahnya ya. Betul. Oke. Ya silakan, ini kita diskusi saja, silakan. Bagi teman-teman, silakan memberikan pertanyaan. Saya ingin menjawab. Ya. Apakah pada mengerti tentang kajian naskah? Saking mengerti atau kurang mengerti. Memang sebenarnya coba praktek lebih kita menemukan permasalahan di lapangan sebenarnya. Tapi praktek juga kalau tidak ada arah yang seperti tadi itu ya nggak jelas juga. Alhamdulillah tadi arahnya sangat jelas ketika kita harus ke lapangan. Tapi terkait dengan media yang digunakan dalam penulisan, ya, Khazanah Warisan Sejarah dan Budaya tadi, yang di Sumatera termasuk Lampung dan Sumatera Selatan itu ada menggunakan media tanduk kan, ya. Ini menarik, selain kagas kan, selain kahas itu ada tanduk. Nah, tanduk itu untuk mengetahui ininya apa usianya, usia naskah itu kalau tidak ada deskripsi di dalam tulisan di media tanduk itu bagaimana kita mengetahuinya? Kalau kertas kan tahu, oh ini Eropa kayak gitu kan. Kalau tanduk bagaimana itu kan? Iya, kalau selama ini kerbau memang harus dibawa uji lab, diuji lab ke laboratorium. Tetapi emang kita susah ketika ketemu pemilik naskah, apakah mau kalau kerbau itu dibawa ke museum ke perpustakaan gitu, untuk diuji lab ke labor misalnya di UI, melihat kandungannya itu. Kan ada beberapa cairan kimianya kan untuk melihat usianya berapa. Gitu. Tapi kalau yang kertas, termasuk juga gelumpai, bila bambu juga itu
harus dibawa ke uji lab dulu. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengetahui usianya gitu kan, usia tanda kerbau itu. Tapi kalau untuk yang naskah alas kertas yang naskah berbakat itu bisa kelihatan kita antara abad 17, 19 gitu. Bahkan kalau Al-Quran itu kita kalaupun dia di kertas Eropa, misalnya Daluang, kalau dia punya cover, kita bisa deteksi dari covernya saja, dari gambar cover dari Quran itu bisa kita deteksi. Di pengalaman saya di Liwa kemarin itu, saya ketemu di Keratuan Buaya Penyata, manuskrip Al-Quran itu, kertas Eropa, tapi tidak ada watermarknya. Nah, susah kita kan, bagi berapa? Karena kertas Eropa kan itu kan sebenarnya, kalau misalkan begini, kertas Eropa itu hanya dimiliki oleh para bangsawan. Jadi dulu ketika zaman penjajahan Belanda dulu, yang bisa memperoleh kertas Eropa sebagai alat tulis mereka itu hanya orang bangsawan, orang kesultanan, orang kerajaan atau orang bangsawan lah misalkan begitu. Nah, ketika tidak ada watermarknya itu, ada cover. Nah, itu saya dibantukan oleh cover itu. Saya melihat cover, saya analis cover, kemudian saya menemukan kembali kepada teori ini Maria Plum untuk menentukan cover ini dari tahun berapa, pada abad berapa, pada masa mana, di wilayah mana. Nah, setelah saya lihat, saya bandingkan cover naskah di Liwa dengan materinya Maria Plum, ternyata naskah itu manuskrip akun itu berasal dari Kesultanan Banten pada abad 17-18. Kalau dari Madura lain lagi dia bentuknya modelnya. Misalnya dari Jawa lain lagi. Jadi masing-masing daerah itu punya karakter gambar di covernya itu. Nah, ini teman-teman filolog itu jeli gitu kan. Tidak semata ini ketika kertas Eropa abad 17 tentu kita lihat covernya dulu, covernya seperti apa gitu. Kalau kita lihat ke cover, kita kembali kepada teori. Kan tentu orang-orang Barat lebih dulu menemukan teori-teori itu kan. Kita hanya bisa mengikuti lah tentang apa usia dari sebuah naskah itu. Tapi yang itu ditujukan kita. Nah, terkait masalah watermark itu kita punya buku Churchill, kamus Churchill itu. Nah, watermark juga kan otomatis lebih tahu gitu kan. Misalnya line in medallion. Oh nih kembali ke Churchill pada abad keberapa? Apakah abad 16, 15? Itu bisa deteksi seperti itu. Oke, Aldi, ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Silakan disampaikan kalau ada. Teman, apakah ada yang mau bertanya? Mumpung ini ada Pak Zulkarnain ini memang praktisi ya, peneliti senior juga di Baritbang Kemenak RI. Banyak pengalaman beliau dalam bidang naskah. Kawan-kawan silakan mau ingin bertanya, khususnya yang di angkatan 2018 mungkin mau menanya sebelum terjun ke lapangan kan mengenai PPL nanti. Sangat rugi ada kalau satu nih di chat ada nih dari Wahyu Saputra. Nah, ya, saya kan nama saya Wahyu, izin bertanya. Kadang-kadang kami menemukan beberapa kesulitan dalam membaca naskah, seperti ada beberapa kata yang sulit dibaca dan kadang ada juga huruf yang luntur atau hilang. Kira-kira bagaimana tips dan cara menghadapi hal tersebut gitu. Memang banyak juga saya ketemukan juga, bahkan naskah yang bolong ya, naskah bolong itu karena usia juga dimakan rayap, itu kan banyak sekali naskah yang bolong itu. Nah, kita tidak bisa, jangan kita maksakan untuk membaca naskah itu. Tentu kita foto dulu. Kalau saya terus saya foto dulu. Naskah itu saya foto utuh, kemudian di lapisan bawahnya itu dikasih lapisan kain. Jadi halaman atas, di bawahnya yang bolong ini, di bawahnya kasih lapisan kain. Kenapa? Agar huruf di bawah itu tidak terfoto, tidak terbaca. Nanti kan bisa ini. Nah, itu baru foto. Begitu juga sampai sebelumnya. Nanti baru kita kelihatan bagaimana cara membaca. Tentu ketika dibaca di laptop mungkin lebih jelas ketika di Zoom. Nah, kita tidak bisa gimana ya? Ketika ketemu seperti itu, kita lewatkan saja sebenarnya. Ketika tidak bisa membaca naskah teks itu, teks yang udah bolong itu di naskah bolong, kita lewatkan saja. Paling tidak kita bisa mengambil kesimpulan nantinya. Biasanya begitu. Saya ngambil di awal, kalau tengah bolong, dia seperti apa? Kita bisa kesimpulan sendiri. Jadi intuisi nalar dari seorang filolog itu jalan. Jangan kita naskahnya
bolong nih, nggak bisa dibaca nih, hurufnya susah nih. Jangan seperti itu, jangan menyerah. Dibaca dulu, didalami dulu. Kita lihat, oh dia seperti ini, dibacanya seperti ini. Termasuk kata-kata yang sulit. Jadi kata-kata itu kata-kata archais namanya itu. Kan dalam filologi kan ada kata-kata archais dalam naskah itu masih banyak gitu. Misalnya ada naskah-naskah di Melayu itu yang punya ciri khas 28 misalnya. Itu ciri khas. Jangan kata 28 bukan. Biarkan saja 28. Itu ciri khas dari suatu naskah itu. Jangan kita terjemahkan itu 28, salah tentu kita. Biarkan aja 28 ya. 28 jangan 28. Kita kan ketika itu karena kita merasa lebih tahu ya udah 28 padahal bukan, itu hanya itu 28 itu ciri khas. Bahkan sahdan itu kan kita kata yang sering suka ketemu sahdan, ketemu si A, si B, si C gitu kan. Biasanya di awal-awal teks itu biasanya ada dia. Yang kalimat itu kata-kata sahdan itu. Jadi saya kembali lagi ketika ketemu huruf yang luntur, saya yakin bisa. Kalau misalnya kita, makanya perlu digital, makanya harus memutus naskah itu yang benar-benar yang benar, baik dan fokus sehingga bisa dibaca nantinya. Ketika 8 kita tidak baca, ketika kita membuka kita kembalikan kepada laptop, kita buka laptop, insya Allah dibaca. Itu terjadi. Di lapangan kok nggak kebaca gitu kan. Ini tentang apa sih? Tapi ketika dibuka di laptop, saya kembali ke kamar, saya buka lagi. Oh, ini ternyata seperti ini bacanya. Langsung. Gitu. Seperti itu, Wahyu. Ya, bagaimana pada Saudara Wahyu? Apakah bisa dimengerti jawaban dari Bapak Zulkarnaini tadi yang telah dijawab tadi? Halo Wahyu. Itu sudah ada. Baik, terima kasih katanya atas jawaban dan penjelasan yang sangat jelas sudah. Mungkin yang lain. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Pada kawan-kawan sekalian. Oh ya, saya ingin ini mahasiswa ini kan di berbagai wilayah di Sumatera Selatan gitu kan. Betul. Ya, ada dari Moreng ini, Pagaran Lahat. Coba kembali ke desa masing-masing. Kan sekarang ini masih di rumah masing-masing kan karena kuliah online. Coba terus di rumah-rumah masyarakat itu. Apakah ada di rumah-rumah itu naskah-naskah? Saya yakin ada. Karena saya ketika saya penelitian di Moreng ini saya awalnya tentang tradisi keagamaan Melemang. Tradisi Melemang, kemudian kan ada Desa Kepur dan Karangraja kan. Itu yang terkenal di Desa Karangraja itu. Nah, ketika saya datang ke Desa Kepur, saya mendapatkan sebuah naskah bila bambu di sana dimasakkan itu di toko adatnya. Menurut penuturan dari yang naskah itu tentang sejarah kampung Desa Kepur. Ini kan menarik. Kalau kita tidak telusuri, kita tidak turun ke lapangan, maka kita tidak akan menemukan naskah-naskah itu gitu. Makanya perlu adik-adik ini mulai nih ke rumah-rumah gitu. Tentunya tidak langsung ketika ketuk pintu Assalamualaikum ada naskah nggak? Itu tentu dengan kita silaturahim, kita ngobrol panjang lebar. Seperti saya pengalaman di Lampung Timur itu saya 2 jam ngobrol sebelum saya dibolehkan membaca naskah itu. Jadi kita 2 jam kita aja tuan rumah ngomong apa ya, kita aja berkemudian kita tanyakan, Pak, Bu, punya nggak, ada nggak? Saya nggak tahu kalau di ini, kalau di Lampung tuh punya nggak book, bahasa Belandanya BOOKE, book, bukan books ya, book. Oh ya ada, baru dia keluar, mengeluarkan booknya itu, book kayu, dia sama di ini book Pak katanya. Kalau kata naskah ada nggak naskah, akan sulit. Maka kita tahu juga itu apa yang dilihat di sebelah tersebut. Tidak cuma dia menyebutkan naskah, pasti ada istilah tertentu di daerah tersebut. Sama halnya di Lampung tadi, lebih mengenal tentang book, sebutan book dibandingkan naskah atau naskah kuno. Dan itu kita foto data. Gitu. Ini menarik. Saya yakin masih banyak. Sumatera ini sangat kaya. Terutama daerah Komering itu. Daud alumni ADAP kalau nggak salah ya, Pak Otoman ya.
Udah juga dia menulisin naskah di kamar yang di kampung sendiri, itu banyak sekali di pesantrennya itu. Nah, ini mungkin bisa nih Pak teman, saya yakin semua pesantren kaya loh dengan manuskrip. Tinggal bagaimana para mahasiswa kita ini lebih benar-benar fokusnya ke manuskrip, minta kepada naskah ya penelusuran kepada rumah-rumah penduduk gitu. Saya sih belum turun lebih jauh ke Sumatera Selatan saya baru ke Palembang gitu kan. Kalau wilayah lain saya sudah ke pelosok-pelosok saya malahan saya sampai ke tadi ke Keliwa, saya sampai Keliwa, saya sampai ke Rui, sampai saya ke daerah Melinting, sampai saya ke daerah Lampung Utara, saya telusuri yang pedalaman yang memakan waktu 4 sampai 5 jam. Itu karena curiosity saya terhadap naskah itu sangat besar gitu. Saya penasaran terus terang aja saya. Gitu. Jadi tolong adik-adik itu kan saya pasti punya itu informasi itu. Ketika punya ada naskah itu tanya boleh nggak ini dibawa? Kan dirayu dulu kan. Kalau dibawa ke fakultas dikerjakan bareng-bareng dengan teman-teman di fakultas itu luar biasa tentunya. Jadi apa? Fakultas juga akan punya museum manuskrip tentunya ketika naskah yang didapat bisa dibawa ya diamankan di fakultas. Ya Aldi. Oke, ya yang lain mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Nah ini Pak, ada dari pertanyaan dari Saudara Tio Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio, mau bertanya katanya Pak, kira-kira bagaimana cara memilih tempat PPL dengan bidang kami Pak? Dari pertanyaan dari Saudara Tio Andrianto. Bagaimana memilih tempat sesuai dengan bidang kami? Sebenarnya itu Pak Kaprodi itu lebih tepat gitu kan menjawab. Kalau saya kan menyampaikan materi pengalaman, materi tentang penelitian naskah. Mungkin Pak Kaprodi mungkin bisa ini. Oke, Kando, tadi sudah dikasihkan gambaran bagaimana kita dalam kondisi COVID-19 ini untuk memanfaatkan penelitian di daerah masing-masing, diantaranya adalah penelusuran kemungkinan adanya naskah-naskah di daerah masing-masing seperti yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi ya pada adik-adik sekalian. Mungkin setelah kondisi COVID-19 ini agak mereda, memang kita arahkan untuk kajian-kajian naskah tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh angkatan sebelumnya, telah melakukan inventarisasi naskah dan juga membantu untuk membuat deskripsi katalog naskah yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Karena belum banyak sekali naskah-naskah. Tadi juga sudah dikasih potret oleh Pak Zulkarnain ya tentang naskah-naskah yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Ini salah satu tempat yang bisa kita jadikan tempat praktek penelitian lapangan untuk PPL kajian naskah ya. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat yang lain, tapi kebetulan kita sudah ada MOA dengan Museum Sumatera Selatan. Kemudian untuk saat ini karena kita juga masih dalam suasana pelaksanaan akademik secara daring, jadi kemungkinan PPL juga berbasis kepada potensi yang dimiliki oleh tempat tinggal masing-masing. Dalam hal ini karena kita arahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam kajian naskah, maka kita harapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi itu akan kita realisasikan. Saya yakin dan Hakul yakin bahwasanya Sumatera Selatan ini sangat kaya dengan warisan sejarah dan budaya yang ada di dalam warisan khazanah intelektual manuskrip dalam berbagai jenis bahan yang digunakan. Memang untuk menjadi seorang yang langkah itu mungkin susah untuk melangkah pertama kali ya. Tapi yakinlah bahwasanya Pak Zulkarnain ini karena beliau menekuni bidang naskah, makanya beliau menjadi orang yang langka, orang yang dibutuhkan ya.
dan beliau eksis kayak gitu. Karena apa? Kajian naskah ini sangat menjanjikan sebagaimana yang telah diberikan beliau tadi ya, tema-tema yang bisa diangkat dalam era saat ini yang bisa memberikan peluang untuk kajian naskah itu terus dilakukan. Kemudian ada kakak tingkat kalian juga, Muhammad Daud ya. Muhammad Daud ini asli Komering. Beliau sangat punya perhatian yang tinggi terhadap naskah, sehingga beliau menjadi seorang yang langka dan penting. Kemudian beliau ini sangat diberdayakan karena apa? Karena menekuni dalam bidang naskah. Khususnya beliau mulai mengeksplorasi naskah-naskah yang ada di daerah Komering, Bengkula ya, di aliran Sungai Bengkula di Komering. Dan beliau sedang menyelesaikan tesis di Jakarta. Saking sibuknya beliau dengan penelitian-penelitian naskah, dengan kajian-kajian naskah, ini membuat beliau ini secara mengejutkan ya, menjadi orang yang diperhitungkan di kancah pernaskahan nasional, apalagi di lokal. Beliau sudah mendapat penghargaan baru-baru ini secara nasional dan juga menjadi narasumber-narasumber dalam kajian-kajian naskah. Nah, ini menunjukkan potensi ya. Apabila kita mau menekuni dalam bidang kajian naskah ini, maka tidak akan pernah sia-sia ya. Makanya Pak Zulkarnain, adik-adik mahasiswa ini kayaknya susah betul kita dorong untuk kajian naskah. Padahal kajian naskah ini ya tidak akan terjebak dengan plagiat ya, banyak plagiat ya gitu, daripada dibandingkan dengan kajian literatur atau kajian tradisi yang telah banyak dilakukan. Jadi harapan kami ke depannya memang adik-adik mahasiswa ini banyak untuk melakukan penelitian akhirnya itu ke arah kajian naskah. Apalagi naskah-naskah yang beraksara ulu ini banyak yang belum dikaji. Ya, belum banyak dikaji. Mungkin itu sebagai arah ya, arah untuk PPL ke depan. Memang kita akan tekankan kajian naskah. Meskipun dalam suasana pandemi ini kemungkinan adalah mengeksplor potensi yang dimiliki oleh wilayah masing-masing ya, untuk melacak hunting naskah-naskah yang ada di daerah masing-masing. Kemungkinan masih banyak yang tersimpan. Tinggal melakukan silaturahim saja kepada para tetua. Mungkin mereka menyimpan naskah yang disakralkan mereka sehingga tidak dibaca, dianggap suatu hal warisan yang dijaga, dirawat saja ya, atau dirituali, tidak untuk dilakukan kajian. Padahal isinya sangat kaya akan informasi ya, bagaimana masa lalu dalam sosial keagamaan, misalnya dalam bidang pengobatan ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, sepakat dengan Pak Otoman tadi kan, memang kalau udah ada MOA dengan musim, mau tidak mau Pak Otos harus bekerja lebih ekstra gitu kan, dan teman-teman adik mahasiswa ini harus bisa lebih maju lagi gitu kan. Seorang peneliti naskah itu memang unik seperti kata Pak Otoman tadi. Saya sepakat gitu karena naskah ini kan unik. Hanya orang-orang unik lah yang mau meneliti sesuatu yang unik gitu kan. Jarang orang-orang yang biasa, yang gimana mau meneliti akan aneh. Tapi tentu dampak positifnya luar biasa tentunya ketika seorang peneliti naskah itu seperti Daud tadi, dia udah mendapat penghargaan, bahkan dia nanti tanggal 9 Desember akan presentasi tentang 9 hasil dia. Saya pun diminta untuk membedah paper hasil dia. Saya bilang saya siap untuk membedah, untuk membantu tentang hasil penelitian dia. Bahkan saya karena pandemi harusnya tahun ini Desember ini saya harus presentasi, ditunda tahun depan di Monash University. Karena hasil riset saya di Lampung. Orang tahu saya penelitian naskah di Lampung, saya mengeksplor naskah Lampung di museum dan di masyarakat. Saya diminta sebagai invited speaker di sana di Monash University di Desember 2021 karena pandemi diundur tahun depan. Kalau tidak pandemi, tahun ini saya ke Australia presentasi hasil riset. Itu satu keuntungan kita peneliti naskah. Bahkan banyak sekali orang-orang. Tapi kita jangan bicara tentang keuntungan apa yang saya dapat dari penelitian naskah. Kita berusaha dulu lah. Saya dulu dari awal, jujur aja saya dari awal. Saya ketika di Fakultas Adab, saya masih ingat tuh Pak Otoman ketika saya masih di staf gitu kan. Datang Pak Isna ini
Ketua Lemli dulu ya. Ini cerita saya Bro. pengalaman saya ini, masih ada almarhum Pike Darmawan. Saya dikasih hanya 4 lembar fotokopi naskah Jawi Melayu. Saya suruh sunting, saya suruh tulis, suruh terjemahkan. Saya kerjakan itu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari Pak Isnain saat itu. Saya tak berpikiran, Dek, ini Dek, mau nggak Dek terjemahin? Oke, saya terjemahin. Saya baca naskah, saya terjemahin itu. Lama-lama kan kita sering baca. Orang itu kan bisa karena terbiasa sebenarnya. Nah, terkait dengan manusia juga seperti itu. Ketika kita kalau kita emang senang, ya udah kita lanjutkan, kita teruskan. Kemudian kita terbiasa membaca naskah, sering membaca naskah gitu. Kenapa? Dengan terbiasa membaca naskah itu kita kan ketika membaca naskah kita gampang gitu, seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan juga ini. Iya Pak, pertanyaan lagi dari Saudari Nurul. Dia bertanya dalam penyuntingan naskah itu banyak edisi penyuntingan, salah satunya diplomatik dan lain-lain. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita bisa membedakan edisi penyuntingan tersebut, Pak, atau mengelompokkan naskah tersebut? Itu, Pak. Oke, tapi kan banyak edisi ya. Saya yakin ketika kuliah dulu udah ada. Tinggal kalian ini kan semester berapa sih sekarang? Yang ini PPLN semester 5, semester 7 ya? Semester 5, semester 7. Coba dibuka lagi buku-bukunya dong, buku filologi dibuka lagi. Nggak salah, saya juga kadang-kadang saya masih buka buku-buku filologi. Walaupun saya udah sering ke lapangan, tetap saya buka buku filologi. Bahkan di depan saya ini ada namanya Kamus Filologi. Ini harus punya nih adik-adik nih, Kamus Filologi ini. Ini saya dikasih dari Kemendikbud ini. Mungkin nanti Pak Otom bisa bikin surat ke Kemendikbud di badan bahasanya. Ya, badan bahasanya di Rawamangun minta buku ini Kamus Filologi. Ini sangat penting sekali ini. Saya dikasih sama teman di sana. Kirimin langsung. Kamus Filologi namanya. Ini banyak sekali ini istilah-istilah filologi yang bisa membantu. Nah, diplomasi itu apa? Diplomasi memberikan suntingan teks ala kadarnya gitu kan. Kita tulis kembali tapi tidak merubah isi, tidak merubah mengalihkan saja, kita tidak mengalihkan saja, tidak bisa membetulkan atau memperbaiki, tidak, apa adanya. Nah, kalau edisi faksimil itu hanya kita foto udah ketampilkan. Tidak ada sama sekali di faksimil itu edisi foto sebenarnya. Edisi foto naskah aslinya. Kemudian nah, landasan kita membandingkan tadi. Edisi landasan membandingkan sebenarnya. Membandingkan mana teks yang lebih layak untuk kita jadikan kajian atau naskah teks mana yang tidak layak untuk kita kajikan. Nah, untuk mahasiswa, kalau saya bagusnya, nah ada edisi kritis gitu kan, edisi teks kritis. Ini adalah memperbaik banyak teks dalam sebuah naskah itu yang tulisannya itu terkadang tidak sesuai kaidah, terutama di teks-teks yang berbahasa Arab, ya mungkin yang aksaranya Arab dan bahasanya Arab atau teks Arab lah, naskah Arab itu banyak yang mereka itu penulis dulu atau penyalinnya itu terkadang alfa menulis seharusnya itu hurufnya ain, ternyata bukan ain, ketika kita terjemahnya juga berbeda. Nah itu kita nanti di bawah kita kasih catatan huruf tersebut seharusnya ini, tertulis ini, seharusnya ini kita jabarkan. Itu dikritis itu memang agak-agak berat gitu kan, tapi kalau misalnya mau dilakoni ya silakan gitu. Ini bagi saya paling edisi diplomatis saja kalau misal ada untuk S1 ya, untuk menyunting naskah itu seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada yang ya betul di masyarakat itu masih banyak keyakinan terhadap naskah gitu kan. Naskah dianggapnya sesuatu yang sakral, sesuatu yang khusus, spesial. Bahkan di Palembang ini saya tahun 2009 saya riset di Palembang, 2008 2009 salah saya, 2008 saya datang ke rumah Cek John. Pak Otoman tahu Cek John, Pak Jupri ya, di Palembang sekarang Cek John itu. Saya diajak oleh Pak Jupri, Cek John itu ke rumah temannya. Ke rumah temannya di Palembang di daerah Ilir itu ada, saya lihat ada teks naskah itu dipajang di dinding. Dikasih figura. Saya berdiri, saya baca. Saya senyum gitu kan. Kenapa saya senyum? Ternyata isi tentang apa? Tentang kaidah bahasa Arab. Qawaidul Arabiyah. Saya senyum saja, tidak ngomong, saya kan tidak ngomong. Saya bilang kenapa? Saya tanya kenapa ini dipasang? Wah, ini Pak, ini
ajian Pak, jimat katanya gitu. Padahal kalau kita baca itu hanya Qawaidul Arabiyah, kaidah bahasa Arab ternyata. Ini karena ya pemilik naskahnya tidak paham, tidak bisa memahami. Sama ketika penelitian di Lampung, di Kota Bandar Lampung itu, naskah Kulit Kayu mengatakan pemilik naskahnya, ini tentang silsilah keluarga kami, keturunan kami katanya. Kuat, kekeh dia. Dia tidak mau mengatakan apa pokoknya ini silsilah keluarga kami. Nah, ketika dibaca, kita ketemu juga, oh ternyata di sini Nabi berparas. Nabi berparas gitu kan. Jadi tapi harus kita sampaikan bahwasanya ini bukan tentang silsilah, ini tentang Nabi berparas gitu kan. Nah, terkait balik kepada tadi, memang banyak masyarakat yang ketika kita ketemu itu memiliki syarat harus dibuka pada bulan Muharram atau Maulid atau bulan purnama, harus dengan kambing dan kerbau. Pada sebenarnya sih kita bisa negosiasi kepada pemilik naskah tersebut. Ini perlu komunikasi kita. Kemudian ketiga harus membawa orang asli sana. Kalau ada yang sini orang sendiri, yakin bisa berkomunikasi, menjelaskan, merayunya. Jangan sampai misalnya itu bisa dikurangi lah. Jangan dalam bentuk misalnya potong kambing atau potong apa. Kalau potong ayam kan masih mending ya, potong ayam ya. Tapi kerbau itu kan kambing. Bagi saya juga masih ada beberapa daerah timur seperti itu karena keyakinan mereka ini sangat sakral, bahkan di atas loteng rumah juga ditaruh dibungkuskan putih atau di atas loteng gitu kan, dan boleh turunkan ketika 1 Muharram atau tanggal 10 Muharram. Ini sebenarnya hanya kepercayaan saja mereka, tapi kita makanya bagi audun agama masih bisa memberikan edukasi lah kepada mereka, advokasi mereka, maksudnya naskah itu seperti biasa, tidak ada sesuatu yang disakralkan gitu kan, biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang sakral, semua naskah itu sama saja, tidak ada istimewa gitu kan. Bahkan di Lampung, pengalaman saya di Lampung Utara juga, karena keyakinan naskahnya itu ketika teman udah dulu datang saya diperbolehkan, ketika saya datang itu tidak diperbolehkan. Saya tanya kenapa tidak diperbolehkan? Setelah saya 3 hari Pak datang dari rumah yang bersangkutan, anaknya sakit. Dia punya keyakinan karena dia membukakan naskah makanya yang sakit. Nah, ini harus kita berikan pengetahuan bahwasanya sakitnya anak itu bukan karena manusia, ya kan? Karena memang udah waktunya sakit, udah takdirnya sakit, tidak terkait dengan manusia. Ini kita berikan pemahaman, pengetahuan kepada para naskah bahwasanya naskah itu tidak akan terkait dengan sesuatu yang sakral, tidak sama sekali gitu. Dan jangan disakralkan gitu kan, karena itu kan benda mati juga. Gitu. Itu seperti itu. Nah, ini ada lagi dari Septi Cahya nih. Bagaimana deskripsi? Tapi naskah tidak lebih dari 6 halaman. Apakah masih bisa sih? Tergantung. Naskah 6 halaman itu bisa menjadi suatu tesis, bisa skripsi, yakin saya. Tinggal isinya tentang apa? Enggaknya seperti apa? Itu. Nilai kebaruan apa yang diangkat? Misalnya tentang adat istiadat. Misalnya naskah itu 6 halaman, tetapi tentang adat istiadat. Itu menarik tentunya. Walaupun dia hanya 6 halaman, tetapi tentang adat istiadat, kalau dieksplor lebih dalam, dengan berbagai teori-teori yang ada, itu menarik, tentu akan apa? Akan menjadi satu skripsi. Jangan kira loh, orang itu dengan hanya 2 halaman bisa bicara tentang naskah di Palembang misalnya. Seperti saya tadi naskah di museum, saya menemukan naskah milik Kesultanan Palembang Dosa. 1 halaman saja di kapal saya bisa dapatkan artikel tentang artikel dari segi judul, dari segi pemilikan, kemudian juga bagaimana proses naskah ini, pertukaran naskah ini, bagaimana naskah ini di masyarakat seperti apa, persebaran bagaimana, itu bisa jadi suatu artikel, suatu tulisan. Jadi jangan menyerah gitu. Kalau saya 6 halaman itu sebenarnya kalau untuk skripsi sebenarnya ya, kalau misal untuk ini sebenarnya ada standar lah, standar ya minimal paling tidak. Kalau saya sebenarnya minimal itu sekitar 30 sampai 50 halaman karena untuk menyunting naskah gitu kan. Tetapi kalau 6 halaman disunting, kemudian diterjemahkan, kemudian dikaji lebih mendalam, mungkin bisa. Asal kajiannya mendalam gitu kan, ada kebaruannya. Tapi itu kan kembali kepada kebijakan dari fakultas. Apakah diperbolehkan tidak terserah gitu kan. Kalau saya menyarankan mendingan itu lebih kaji lebih dalam. 6 halaman itu bisa dapat. Saya yakin kalau misalnya betul-betul naskah yang menarik, tadi katakan saya ketemu di desa Kepur itu tentang sejarah desa tersebut. Itu kan menarik. Hanya beberapa bila bambu
Itu kalau misalnya diungkap lebih dalam akan memberikan suatu informasi menarik, informasi awal, informasi baru tentang bagaimana sejarah dan berdirinya Desa Kepur Muara Enim. Itu hanya berapa bilah bambu saja itu. Jadi bagi saya jangan menyerah gitu kan. Nama halaman itu bisa jadi sebuah tulisan, tapi tentu kembali kepada kebijakan dari fakultas apakah boleh atau tidak nama halaman itu sebagai bahan skripsi, karena masing-masing lembaga pasti punya kebijakan, punya aturan. Nah, itu yang diikutin. Itu. Silakan Mas Aldi. Ya Pak. Ada tadi saya termasuk Pak, agak susah sinyalnya. Jadi hilang semua pertanyaan tadi di chat. Belum dibaca nih. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Tanya lagi. Yang terakhir sudah dijawab oleh Pak Zul tadi. Kalau yang lain ada? Kalau masih ada? Ada yang mau bertanya lagi? Saya sudah mengirimkan PPT saya sama borang deskripsi. Oh ya. Terima kasih. Nanti kita bagikan ke anak-anak kita. Nanti file Word-nya saya kasih ke Bu Fitria tentang borang itu, borang naskah ya. Nanti saya kasihkan Bu Fitria, nanti biar Bu Fitria men-share ke atau ada nggak nomor WA yang di sini yang bisa saya kirim WA-nya tentang borang naskah tadi? Siapa saya? Versi Word-nya. Shirley. Masih ada Shirley? Ya. Nah, nomor WA Shirley saja nanti dikirim ya. Nanti biar bisa Ya, biar saya share tentang apa borangnya itu, borang ya. Sesi naskah yang harus bisa di-share kepada teman-teman yang lain itu. Ya. Terkeluar kalau ini. Ada Shirley. Oke, kalau masih ada, Aldi? Ya. Kalau tidak ada, artinya ya kita akhiri. Alhamdulillah. Silakan Aldi. Oke, gini, saya akan tinggalkan nomor HP saya di chat room. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan menghubungi saya via WA atau apa. Tapi kenalkan diri, jangan sampai saya, Pak, saya mau ini tapi tidak menggunakan diri. Saya kadang-kadang nomor nggak terkenal, nggak saya mau respon gitu kan. Jadi itu nomor saya di chat room. Kalian itu nomor kita diskusi lah. Pertanyaan ya. Sudah di-share. Nanti kalau kalian mengucapkan pertanyaan, tolong identitas ya, kenalkan dulu diri Anda. Jangan sampai identitas nggak ada. Jadi saya bingung nanti kan nomor siapanya itu. Pak, mau tanya sedikit. Boleh silakan. Ini Pak, kan berhubung di rumah itu kan ada beberapa kitab tapi bertuliskan kayak tulis aksara Jawi gitu Pak ya. Tapi itu kertasnya tuh hampir buram Pak. Bisa kan itu kertasnya udah lama, kata kakek tuh udah hampir mau 25 tahunan lah itu sudah kakek simpan. Nah, kalau seandainya dari kitab atau tulisan itu kita bisa nggak membuat suatu tulisan atau kayak neliti gitu Pak dari tulisan tersebut. Yang aku tahu itu tentang akidah gitu Pak. Ya, bisa saja akidah. Itu peninggalan dari leluhur itu ya, suatunya. Tulisan tangan bukan apa cetakan? Bukan Pak, cetakan. Oh, cetakan. Bisa saja sebenarnya. Nanti kan bisa lihat akidahnya seperti apa gitu. Karena Abu Somad pun tentang akidah pun udah jadi tesis gitu. Jadi ada tesis di UIN itu mengenai tentang salah satu naskahnya Abu Somad tentang akidah dan jadi tesis itu. Bisa saja tergantung bagaimana dikontekstualisasikan kalau kata sekarang itu, dikontekstualisasikan dengan sekarang bagaimana pemahaman akidah, misalnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab itu dengan sekarang bagaimana dibandingkan
Jadi ada perbandingan misalnya, bagaimana konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab ini, naskah ini dengan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ini seperti apa? Apakah ada pergeseran atau tidak? Atau mungkin bisa juga begini, judul tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab ini pada abad berapa? Itu kan naskah itu kan tercatat pada tahun berapa itu? Misalnya apakah tahun 1817, 1919 gitu kan? Bisa aja. Jadi bagaimana perkembangan pemikiran ketauhidan atau keagamaan tentang masyarakat pada abad itu, pada tahun tersebut. Nanti makanya dilihat dulu kitab itu tahun berapa ditulisnya. Kan pasti kan ada keterangan di belakang kan, kitab ini selesai pada tahun ini, pada bulan ini gitu kan. Misalnya ada koloponnya, tadi saya bilang kolopon di akhirnya itu. Nah itu nanti kan bisa lihat misalnya tahun 1920. Usman itu harus mencari perkembangan agama pada abad 1920 seperti apa, mencari referensi tentang tahun 1920 itu seperti apa, pergolakan pemikiran ya, tentang akidahnya, ketauhidan seperti apa tahun tersebut. Dilihat dalam naskah itu apakah sama, apakah dia menggabungkan tahun 2020 seperti apa. Nanti bisa digambarkan, misalnya pergolakan pemikiran keagamaan masyarakat A pada tahun 1920. Itu bisa jadi itu sumber pada kitab tersebut. Bisa. Makanya menarik gitu. Saya penasaran mana, saya tinggal di mana nih Usmatun ini? Saya asli dari Desa Ulak Kembang, Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu, Pak. Aman, tapi itu kalau misalnya itu jadi skripsi itu luar biasa, walaupun tidak naskah ya. Karena naskah kan tulisan tangan, kalau tadi kan cetakan kan, kalau cetakan kan bukan tangan gitu. Jadi saya yakin ya bagus itu, benar gitu. Ya itu bisa kan ada beberapa. Ada berapa kitab di sana di rumah? Kemarin sih sempat baca itu ada 2 kitab, Pak. Tapi yang lainnya tuh bahasnya tentang apa ya, Pak? Tentang sholat, tentang sedekah gitu, Pak. Jangan dikira saya juga tahun 2017 saya ke Jambi itu saya mendapat naskahnya Guru Ali tentang Al-Fatawa Atungkalia. Itu sebenarnya cetakan ya, tulisan tangan, tapi udah pasti cetakan saya dapatnya. Itu isi tentang persoalan fikih sehari-hari dalam bentuk pengajian. Ya. Atau sebenarnya tanya jawab dalam pengajian. Itu simpel. Tetapi kalau kita bisa mengambil hal-hal yang menarik itu bisa tulisan. Maka saya kemarin di Universitas Jambi saya sebagai presenter di sana, jadi yang sumber sana saya utamakan karena ada beberapa pemikiran dari Guru Ali itu menarik bagi saya terkait dengan kondisi sekarang, terkait dengan moderasi beragama. Saya angkat tentang pemikiran moderat keagamaan Guru Ali dalam kitab Al-Fatawa Atungkalia di Universitas Jambi. Kemarin saya di bulan Oktober kemarin saya presentasi di Universitas Jambi. Zoom juga saya tampilkan bahwasanya Guru Ali itu punya loh kitab Al-Fatawa Atungkalia yang di dalamnya itu bicara tentang moderasi dalam beragama, dalam keyakinan, dalam agama Islam khususnya ya. Nah saya lihat nih, misalnya boleh kita menjamak sholat zuhur ke asar apabila pemilik perusahaan itu tidak mengizinkan sholat tepat pada waktunya. Jadi boleh menjamak. Nah saya lihat di kitab fikih, oh di fikih sunnah ada. Dikatanya, saya coba saya elaborasi lebih lanjut. Bagaimana pemikiran tersebut bisa dipakai dalam kehidupan sehari, terutama kepada para buruh tentunya kan. Ketika buruh itu kan pasti kerjanya kan non-stop gitu. Tentu mereka sholatnya akan di akhir. Nah ini boleh nggak kita menjamak? Boleh. Kami mengatakan boleh untuk menjamak. Bahkan misalnya dalam kitab Fatwa menyebutkan juga gini, boleh nggak anak orang Kristen orang Cina Kristen yang belum balik meninggal, kita kubur ketika belum balik dia meninggal, boleh kita kubur Islami? Guru Ali menjawab boleh. Sumbernya mana? Disebutkan sama sumber. Nah, kita juga baca itu. Karena belum balik, maka dia masih dalam anak yang suci tentunya, suci gitu kan, belum ternoda sama sekali, maka boleh dikuburkan secara muslim. Kalau kita asuh gitu kan. Jadi gini bertanya, bolehkah apabila ada anak seorang Cina yang kita pelihara meninggal
sebelum balik. Boleh, meninggal dikuburkan secara Islami. Boleh kalau gue. Itu banyak itu kan berarti diperbolehkan. Kalau sama nggak boleh kan Cina segala macam. Itu kan pemikiran-pemikiran. Ya, ini yang banyak. Saya yakin pesan tadi pasti banyak yang menarik. Asal dibaca dulu dari awal sampai akhir. Nanti kan ketemu. Bahkan di tengah bacaan pun akan ketemu ide-ide yang menarik dan cemerlang untuk jadikan skripsi. Saya yakin bisa ketemu itu. Asalkan usulnya rajin. Intinya kan rajin kan. Adik-adik semua mahasiswa rajin baca gitu. Literasinya dikuatkan. Kalau literasinya nggak dikuatkan, jarang yang nggak malas baca, ya sudah wassalam gitu kan. Nggak akan ketemu. Skripsi itu saya 6 bulan. Alhamdulillah kita S1 dulu. Skripsi saya dari bahasa Indonesia, kan saya sastra Arab dulunya, terjemahkan dari bahasa Arab. Skripsi saya itu tentang Hamzah Pansuri, syair burung pingai Hamzah Pansuri. Saya terjemahkan dalam bahasa Arab. Dalam 6 bulan selesai skripsi itu. Kalau bisa rajin gitu kan. Nah, kembali kepada adik sendiri. Kalau adik-adik rajin ya insya Allah apapun gampang gitu. Itu seperti itu. Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih pada saudara Mas Watun. Mungkin dari kawan-kawan yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, Aldi. Ya, Pak. Yang di chat nggak ada lagi ya pertanyaannya? Nggak ada lagi nanya, Pak. Oh, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, Aldi tutup kalau nggak ada lagi. Mungkin minta statement terakhir dari narasumber kita. Mungkin dari yang lain kalau tidak ada lagi. Terakhir dari Bapak Oke. Kuncinya kalau saya tekun. Kata kuncinya tekun aja. Tekun dalam menekuni satu bidang. Jangan menekuni bidang yang lain itu. Kalau kita tekun tentang masa, kenapa? Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan keberkahan, anugerah kemudahan ketika itu. Ketika tidak tekun, kayak wassalam. Jadi inti kalian tekun dalam yang fokus dalam satu bidang. Itu aja. Misalnya. Oke, Aldi. Oke, Pak. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain SAGM Ahum yang telah memberikan keilmuan yang sangat bermanfaat untuk kami belajar naskah tadi Pak ya, dalam tema penguatan kompetensi kegiatan kajian naskah bagi mahasiswa Prodi SPI. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Zulkarnain SAGM Ahum. Baiklah, sebelum kita tutup pada kegiatan hari ini, kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku kata-kata salah kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kando Zulkarnain, terima kasih banyak ya atas sharing ilmunya, sangat luar biasa. Banyak hal yang belum kita ketahui melalui momentum ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan silaturahim terus berlanjut ya, karena banyak hal yang akan bisa kita peroleh dari Kakanda ini sebagai senior lah dalam penelitian naskah. Mudah-mudahan spiritnya juga menular kepada adik-adik mahasiswa kita di sejarah peradaban Islam. Amin. Ibu Amilda masih bersama kita, apa aktif atau tidak? Oke, ini Aldi, tolong speakernya Ibu Amilda di unmute. Ya, oke. Halo, assalamualaikum Bu Amilda. Waalaikumsalam Pak Otto.
Ya, mohon statement closing untuk ditutup oleh Ibu WD1, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Ibu Dr. Amil Dasani, M.Hum, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Oto. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani, maaf saya terlambat. Pak Zulkarnain Yani, maaf saya terlambat tadi. Terima kasih buat ilmunya. Kalau saya tadi dengar dari awal sampai akhir Pak, karena buat saya filologi itu baru menarik sekali kalau dalam perspektif filologi, naskah itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau dalam antropologi, naskah juga menjadi sesuatu yang penting sekali, karena di dalam naskah lah sebenarnya sebuah kebudayaan itu direproduksikan kembali. Jadi kekurangan ini ilmu yang saling melengkapi. Kalau saya orang antro itu jarang sekali bicara tentang naskah, tapi kemudian ketika kita melihat naskah kita bisa mengkonstruksi atau menghidupkan kembali atau menyusun kembali sebuah kebudayaan. Buat anak-anak teman-teman mahasiswa yang mungkin akan PPL, saya pikir menarik satu pesan ketika kalian kemudian PPL-nya di kampung masing-masing, di lokasi masing-masing. Naskah itu pasti ada tempat, ada di sana. Kata Pak Yani kan, naskah itu ada di tempat kalau kita rajin atau teliti untuk mencari. Nah, saya pikir ini kesempatan momentum kalian untuk mulai PPL mencari naskah di kampung halaman, lalu kemudian setelah PPL ini dia akan dinaikkan statusnya menjadi sebuah skripsi, dan saya pikir periode PPL ini saya berharap ada produk dari naskah-naskah yang kita temukan, walaupun dengan analisis sederhana karena levelnya masih PPL, tapi saya berharap nanti ada banyak skripsi yang dihasilkan tentang kajian naskah dari produk dari PPL ini. Begitu ya, saya pikir saatnya mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa mulai, kalau saya bilang, salah satu kekuatan sejarahnya UIN Raden Fatah ini adalah naskah Pak Zulkarnain Yani. Jadi naskah itu saya harap teman-teman mahasiswa ini mulai melihat, duduk, dan mencermati. Saya pikir pertama kali adalah, kalau berdasarkan yang saya saring dari penjelasan Pak Yani, yang saya pikir yang pertama kali harus teman-teman mahasiswa lakukan adalah berani untuk mulai membaca naskah, berani untuk mulai mencari naskah, lalu mulai mengeksplor dia dalam sebuah konteks. Jadi diletakkan dia dalam sebuah konteks, dan mungkin nanti bukan cuma skripsi yang bisa adik-adik mahasiswa hasilkan, mungkin jurnal, dan siapa tahu kalau naskah ini kajian yang paling subur dan paling mudah cari beasiswanya Pak Yani ya. Karena saya punya beberapa teman yang beasiswanya dari naskah sebetulnya. Sama Bu, saya juga di naskah Bu. Ya, karena naskah itu paling subur, paling banyak peminatnya untuk dapat S2, bantuan S2 atau sampai S3. Mungkin itu harapan saya buat anak-anak, buat teman-teman mahasiswa yang mau PPL, semoga berhasil PPL-nya, semoga nanti PPL-nya lanjut ke skripsi dengan cepat, sehingga ada banyak yang bisa kalian dapatkan dari proses PPL ini. Mungkin itu aja Pak Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkarnain Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Amil Dasani yang telah memberikan statement closing yang luar biasa sebagai konklusi dari rangkaian kegiatan pembekalan PPL dengan tema penguatan kompetensi mahasiswa dalam kajian naskah pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Luar biasa, tidak terasa kita 2 jam lebih ya, karena menarik pembahasannya dan juga narasumbernya luar biasa, memang praktisi ya, jadi tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Namun banyak lagi informasi yang bisa kita gali dari beliau, nanti bisa chat langsung beliau melalui nomor yang telah beliau share tadi, tapi jangan lupa untuk sertakan terlebih dahulu identitas kalian masing-masing. Terima kasih Kanda Zulkarnain Yani, SAGM Hum, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan pencerahan untuk adik-adik mahasiswa sejarah peradaban Islam. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sukses, sehat walafiat ya, Kanda Zulkarnain.
Salam untuk keluarga Pasti. besar di Jakarta. Ya, assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk adik-adik mahasiswa, Terima kasih Pak Duda, sama kasih Pak Otoman. Salam untuk Bu Endang ya. oke, karena siap. Untuk adik-adik mahasiswa sekalian 2017 dan 2018, saya harapkan tetap stay terlebih dahulu. Saya minta waktu kurang lebih 5 menit lah. Saya pamit Pak Oto ya. Oke, Bu WD1, terima kasih banyak ya atas waktu. Di sela-sela kesibukannya, terima kasih banyak. Oke, di sini masih ada kurang lebih berapa orang ini? Pesertanya ini tinggal 55 ya. Oh, sudah banyak yang out ini. Agak berkurang. Oke. Ya, Pak. Pertama untuk 2018 ya, karena masa pandemi, maka memang arah PPL kita adalah mengeksplor potensi warisan naskah yang ada di daerah masing-masing nantinya. Jadi output dari PPL yang angkatan 2018 ini adalah menghasilkan penelusuran terhadap naskah-naskah yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Nah, dengan tahapan-tahapan yang telah diberikan ya oleh narasumber kita tadi, bagaimana melakukan kajian naskah. Paling tidak minimal kita melakukan inventarisasi naskah, secara langsung studi lapangan, lalu melakukan deskripsi terhadap naskah itu meskipun sangat sederhana dalam praktek PPL. Paling tidak untuk proses digitalisasi. Kalau tidak bisa kita miliki naskah itu, paling tidak kalian nanti menghasilkan naskah yang sudah digitalisasi dengan baik. Nantinya itu akan menjadi sumbangsi dan kontribusi kalian yang luar biasa untuk laboratorium prodi sejarah peradaban Islam yang bisa mewariskan warisan naskah yang berasal dari daerah masing-masing. Ini untuk angkatan 2018 yang belum PPL. Insya Allah PPL nanti di akhir semester. Oke, untuk angkatan 2017 ini sudah PPL namun pembekalannya belum ya. Ya Aldi ya. Ya, jadi kalian sudah PPL namun belum diberikan pembekalan. Tidak apa-apa, karena kalian sudah melakukan PPL dengan output yang sudah jelas. Tapi kami butuh progres dari prodi. Memang ada beberapa kelompok yang sudah berkonsultasi dan komunikasi dengan kita selaku pengelola prodi untuk penerbitan hasil PPL. Kelompoknya masing-masing yang nantinya menjadi box chapter lah PPL ya. Jadi buku bunga rampai hasil PPL masing-masing kelompok yang ber-SPN. Nah, kita ini akan input nilai, maka basis dari input nilai itu adalah hasil akhir daripada PPL kalian itu, yaitu outputnya buku yang ber-SPN. Jadi segera kalian sampaikan ketika kalian sudah mencetak buku ber-SPN kepada prodi, nantinya segera kita akan keluarkan nilai. Jadi 2 rangkap masing-masing kelompok itu untuk diserahkan kepada prodi. Nanti dari prodi itu kita akan sampaikan kepada dosen pembimbing lapangan masing-masing untuk dimintai nilai. Jadi 2 untuk prodi, minimal satu untuk dosen pembimbing lapangan. Jadi itu segera difinalisasi ya hasil daripada PPL kalian angkatan 2017 itu sehingga menjadi output buku yang ber-SPN. Ketika kalian ingin merumuskan judul dari buku itu, bolehlah kalian berdiskusi dengan kita selaku pengelola prodi supaya nantinya judul dari buku itu bisa melingkupi isi dari tema-tema yang ada di dalam isi dari buku itu. Ya, mungkin itu adalah informasi yang perlu kami sampaikan. Terima kasih secara walafiat semuanya. Salam sukses. Mudah-mudahan tetap mengikuti perkuliahan meskipun ya dengan kondisi yang sangat terbatas, meskipun via WA misalnya, via learning untuk absen, tapi saya harapkan kalian jangan bermasalah dengan nilai, kalian aktif semuanya dalam perkuliahan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas atensi, keaktifan. Saya mendorong supaya kalian ini lulus tepat pada waktunya. Ya, apabila kalian kajian naskah, insya Allah lebih
lulus dibandingkan kalian kajian budaya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sampai berjumpa lagi di lain link ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen jangan lupa absen ya. Oke. Ya, Pak. Jangan lupa deh yang lain. Kak Fikri. Halo Tio. Kak Fikri. Gimana? Kak Fikri. Belum. Gimana?